Dalam tatapan yang mengejutkan itu, di atas kepala Mueller, Origin Ki merah bersiul, seolah-olah roda cahaya merah besar terbentuk, dan kekuatan mengerikan memancar di antara getaran. Melihat roda merah, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Beruang, roda cahaya merah tua yang besar tergantung di langit di atas Mueller, memancarkan fluktuasi yang berapi-api dan keras, yang secara langsung menyebabkan tanah di bawah menjadi layu dan retak, dan bahkan suhu air danau naik banyak. Di antara danau, mata itu menatap pemandangan ini dengan sedikit ngeri. Kalau begitu, itu sebenarnya skill bertarung yang abadi. Tidak mengherankan bahwa Mueller ini adalah penguasa kota muda dan menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Mueller ini memiliki begitu banyak kartu truf. Kemudian Xiao Yan akan berada dalam bahaya. Dengan kekuatan Mueller dan kekuatan keterampilan bertarung tingkat keabadian, aku khawatir bahkan orang-orang kebanggaan kelas atas itu harus sedikit lebih berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan bertarung tingkat abadi, dan itu cukup untuk mengubah situasi. Banyak bisikan terdengar, dan mereka yang melihat Xiao Yan menunjukkan sedikit simpati. Ketika yang terakhir menerobos metode rahasia, dia menunjukkan latar belakang yang sangat kuat, tapi sayangnya, dia tidak memanfaatkan waktu sama sekali, dan sekarang waktu rahasianya adalah berakhir, dan semua yang menantinya adalah Xiao Yan ini masih muda dan energik. Jika dia menahan nada hari ini dan berbalik untuk melahap buah sabit hijau untuk berlatih, saya khawatir Mueller akan benar-benar membantunya. Seseorang menghela nafas dalam hati. Ada jejak kehangatan di mata Yueru, dan sebuah tanda seperti tanda lahir berbentuk bulan sabit perlahan bersinar. Yueru juga merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam keterampilan bertarung Mueller. Jika Xiao Yan tersentuh oleh kekuatan itu, bahkan sedikit, nasibnya akan hancur selamanya. Jangan khawatir, aku yakin aku bisa mengatasinya. Xiao Yan juga menyadari tindakan Yueru. Meskipun dia tidak tahu apa rune seperti bulan sabit itu, harga dari mencoba menggunakannya jelas tidak kecil. Yueru juga menatap Xiao Yan, yang masih tenang seperti biasa, dan menggigit bibirnya sedikit. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia masih percaya pada Xiao Yan. Rune bulan sabit yang bersinar perlahan juga terdiam. Sekarang, Yueru juga tersenyum pada Xiao Yan. Di antara banyak mata simpatik itu, ekspresi Xiao Yan juga sedikit serius. Dia melihat roda besar berwarna merah tua yang terkondensasi di atas kepala Mueller, dan fluktuasi yang memancar darinya sangat keras. Kekuatan semacam ini memang jauh melampaui keterampilan bertarung tingkat surgawi biasa. Selain itu, Xiao Yan juga menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di sekujur tubuhnya juga mengeras pada saat ini. Aku benar-benar menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Xiao Yan berbisik pada dirinya sendiri, Mueller ini memang musuh yang tangguh. Jika dia belum menembus Kaisar Bintang 3 Do, aku khawatir dia akan bisa menghadapi serangan lawan seperti ini, pilih untuk mundur. Tapi sayangnya, api putih susu langsung menutupi seluruh tubuh, dan ki pertempuran terus berkumpul, mulai mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan saat ini, terus-menerus bersiul di sekelilingnya, dan akhirnya secara bertahap berkembang, seperti tornado putih susu, menjeratnya. Fluktuasi yang menakjubkan dilepaskan, dan bahkan air danau di bawah kakinya bergetar. Mata di luar danau itu memperhatikan pemandangan ini dan terheran-heran. Aku menanyakan sesuatu padamu, serahkan buah hijau bulan sabit. Sebaliknya, mati. Mueller menatap Xiao Yan dan melolong, seolah-olah seorang raja sedang menghakimi orang berdosa. Xiao Yan memandang Mueller yang agung di langit, dendamnya tertahan, dan penguasa kuno api abadi di tangannya memancarkan kekuatan yang kuat. Terserah kamu, tidak layak. Xiao Yan juga berkata dengan tenang. Meskipun kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan, karena kamu tidak tahu yang baik dan yang buruk, maka kamu akan tersinggung. Keterampilan pertarungan abadi, tombak ajaib roda emas. Mueller menyerang Xiao Yan dari langit dengan tombak ajaib. Membawa air danau Qianzhang, aura roda emas yang menakutkan kuat dan menakutkan bahkan di ruang ini yang ditekan oleh yang terkuat. Sesuai keinginan kamu, kaki pertama dari penguasa 7 lapis yang menghancurkan langit, langkah pertama dari penguasa renang 3 langkah. Xiao Yan berteriak keras. Kekuatan api yang mengerikan melekat pada penguasa kuno api abadi. Dengan mobilisasi Xiao Yan, kekuatan api besar dan energi dendam Xiao Yan bergabung bersama, dan itu juga membawa kolom air ribuan meter dari danau. Bang bang bang, penguasa kuno konstanta api yang berbeda dan tombak ajaib saling bertabrakan. Bum bum bum. Pada saat ini, permukaan danau yang awalnya tenang bergolak digulung oleh kekuatan mereka berdua. Xiao Yan secara paksa menstabilkan dirinya dalam pertempuran sengit ini, mengangkat wajahnya yang pucat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sedikit kegilaan juga muncul di matanya yang gelap. Keluar dengan kekuatan penuh. Lonjakan panik di matanya, Xiao Yan memuntahkan busa darah dari mulutnya, tangannya mengubah sidik jari lagi, dan hantu besar menyelimuti tubuhnya lagi. Sebuah hantu muncul, dan Xiao Yan merasakan pusing di benaknya, tapi dia masih menggertakkan giginya.
Dampak menakutkan dari jiwa muncul, dan akhirnya menyebar ke Mueller, yang awalnya berkonsentrasi pada memobilisasi energi spiritual dari dunia sekitarnya untuk melengkapi keterampilan bertarungnya. Pada saat itu, murid-murid Mueller semua meredup. Pertama peri. Keterampilan bertarung langkah, diikuti oleh serangan jiwa yang kuat, dua kejutan berturut-turut, kerusakan padanya terlalu besar. Puci, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Mueller. Dia memandang dengan muram ke arah Xiao Yan, yang tenang di depannya, tetapi menemukan bahwa Xiao Yan tersenyum panik padanya, membalik telapak tangannya, dan teratai api halus dari 23 warna, diam-diam muncul, lalu membantingnya ke tubuh Mueller. Ledakan, teratai api meletus, dan Mueller yang berkepala botak langsung terlempar ribuan kaki. Sepanjang jalan, dia memuntahkan darah seperti dia tidak menginginkan uang. Dia tidak menyangka bahwa dia kejam, dan Xiao Yan bahkan lebih kejam darinya. Xiao Yan ini sangat menakutkan. Benar-benar mengalahkan Mueller di panggung tengah Dou Di dengan kekuatan Dou di awal. Orang-orang di sekitar berbisik. Siapapun dapat melihat bahwa pertempuran telah diputuskan sekarang. Tuan Kota Muda, apakah Anda baik-baik saja? Seorang pengikut yang juga botak buru-buru membantu Mueller berdiri. Kecepatan Mueller terlalu cepat, dan rombongan mereka bergegas pergi. Setelah akhirnya mengejar Mueller, mereka melihat bahwa Mueller dipukuli begitu parah oleh orang lain. Mueller yang terluka tidak dalam keadaan koma, tetapi dia terluka parah dan menatap Xiao Yan dengan ganas. Ayo pergi. Tampaknya keberuntungan besar ini tidak dapat dilanjutkan, terlalu banyak metode telah terungkap, dan kemudian rombongan membawa Mueller botak di punggungnya dan terbang ke arah yang berlawanan. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan cepat mengobati cedera tuan muda itu. Tuan tentu saja, orang lain akan mengurusnya. Xiao Yan juga tahu bahwa tidak perlu memisahkan hidup dan mati, dan dia harus menjaga Mueller, meskipun dia melihat bahwa Mueller terluka parah, dia menghindari poin kunci. Dia bernapas berat. Tidak apa-apa, Nuo, buah hijau bulan sabit yang kamu inginkan. Xiao Yan mengeluarkan 3 buah hijau bulan sabit matang yang ditemukan di dasar danau ke Yueru. Meskipun dia mendapatkan lebih dari 10 pada saat itu, bagi Yueru, 3 sudah cukup, tentu saja Xiao Yan mengambil sisanya. Yueru benar-benar terkejut melihat Xiao Yan tenang di hadapan Mueller, dan bahkan mengalahkan Mueller pada akhirnya. Ayo pergi, saatnya pergi ke kedalaman reruntuhan untuk melihatnya. Xiao Yan juga beristirahat sejenak dan kemudian berkata kepada Yueru. Orang-orang yang ada di sana untuk menyaksikan kegembiraan juga bubar satu demi satu, karena mereka juga menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Mueller, dan mereka hanya memiliki satu pikiran di hati mereka. Xiao Yan ini tidak mudah dipusingkan. Jauh di atas danau, sinar cahaya yang tak terlihat menggantung di langit, dan kekuatan jiwa yang luas dan agung, seperti air pasang, terpusat padanya, dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, di seluruh pegunungan kecil, kecuali sebuah beberapa monster yang sangat kuat kecuali monster peringkat, monster lainnya merasakan tekanan jiwa yang sangat kuat. Di bawah tekanan jiwa semacam ini, tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Xiao Yan sangat kuat sehingga dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiao Yan di udara. Setelah mengenal Xiao Yan dari asosiasi alkemis di awal, Xiao Yan menyebabkan kejutan besar bagi Yueru di mana-mana, dan kemudian dia menyelamatkan ayahnya, yang juga menyebabkan Yueru memiliki beberapa emosi yang berbeda, meskipun Xiao Yan juga memiliki beberapa perasaan. Apa yang dia perhatikan? Tetapi Xiao Yan berpikir bahwa dia berterima kasih kepada ayahnya karena telah menyelamatkannya, dan tidak memikirkannya sama sekali. Yueru melihat cahaya tak terlihat di langit, kekuatan jiwa yang luas, bahkan ayahnya, saya khawatir ada perasaan panik. Kekuatan ayahnya tercermin dalam kekuatan, tetapi jika dibandingkan dengan jiwa, kedua ayah mungkin tidak bisa mengikuti Xiao Yan saat ini. Kekuatan jiwa yang menyebar seperti air pasang. Setelah hampir beberapa menit, secara bertahap menghilang, dan cahaya tak terlihat perlahan muncul di bawah tatapan Yueru. Cahaya menghilang, dan sosok dengan penggaris berat berwarna hitam muncul samar, setelah diperiksa lebih dekat. Itu adalah Xiao Yan, tapi sekarang tubuh Xiao Yan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sembuh. Yueru juga berkata dengan gembira. Upaya berulang kali Xiao Yan untuk menyelamatkan dirinya pasti lebih dari sekedar persahabatan. Wajah merah muda Yueru tidak bisa tidak berpikir. Namun, Yueru juga tahu bahwa jiwa terlalu ilusi untuk pembangkit tenaga listrik era ini, dan kekuatan jiwa tidak berwarna dan tidak terlihat jika Anda ingin menyingkat jiwa ketiadaan menjadi bentuk manusia, dan tidak meninggalkannya untuk waktu yang lama, bahkan beberapa elit tingkat Dou Di sulit dilakukan. Ayo pergi juga, aku bisa merasakan bahwa tidak ada inti iblis naga di sini, jadi aku hanya bisa pergi ke aula utama untuk mencoba keberuntunganku. Xiao Yan juga memulihkan kekuatannya dan berkata kepada Yueru. Faktanya, pertempuran sebelumnya dengan Mueller tidak menghabiskan banyak kekuatan,
tetapi Xiao Yan sengaja terlambat untuk menyelamatkan beberapa masalah. Terima kasih untuk buah hijau bulan sabitnya. Yueru mengikuti Xiao Yan dengan bibirnya yang sedikit menggigit. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiao Yan juga tertawa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di kedalaman reruntuhan. Sebuah gerbang batu kuno perlahan diblokir di depan aula utama, karena semua orang yang hadir tahu bahwa begitu mereka melewati gerbang batu ini, akan ada banyak kekayaan dan kekayaan di belakang, dan bahkan lebih banyak lagi keterampilan bertarung tingkat keabadian. Gongfa, bahkan harta langka surga dan bumi, ini adalah kekayaan terbesar. Namun, mereka juga jelas bahwa relik ini membatasi kekuatan mereka, sehingga gerbang batu di depan mereka pasti tidak akan bisa menembusnya, jadi mereka hanya bisa menunggu sampai segelnya melemah dan perlahan terbuka. Namun, pada tingkat pelemahan ini, itu akan dibuka paling lama tidak lebih dari 3 hari. Mari kita duduk di sini sekarang, sepertinya kita hanya bisa menunggu. Bahkan di reruntuhan, ada perbedaan antara siang dan malam, dan dalam sekejap mata, malam datang. Di hutan yang kosong, api unggun membuat siluet kedua sosok itu. Itu adalah Xiao Yan dan Yueru. Ayo kita cicipi. Xiao Yan mengambil kaki ayam dan berkata pada Yueru. Suhu di malam hari agak rendah, jadi Xiao Yan membuat api dan mengambil monster tingkat rendah sebagai makanan untuk dipanggang untuk memuaskan rasa laparnya. Bahkan jika orang kuat Doudi tidak makan selama beberapa hari, itu tidak akan mempengaruhinya, karena orang kuat Doudi dapat mengandalkan langit dan bumi. Reiki mengisi ulang dirinya sendiri, jadi saya tidak terlalu bergantung pada biji-bijian, tetapi saya tidak memakannya untuk apa-apa, kan? Penerobosan. Saya tidak berpikir barbecue yang Anda buat cukup enak. Yueru juga dengan lembut merobek sedikit ke dalam mulutnya, dan rasa yang familiar membuat nafsu makannya sangat meningkat. Hahaha, aku sudah pergi sepanjang tahun, dan hal-hal ini secara bertahap akan menjadi lebih baik. Xiao Yan tidak seanggun Yueru, dan dia meneguk barbecue di depannya. Bang bang bang. 3 daun menyerbu ke arah Xiao Yan dan keduanya dengan energi yang luar biasa. Yueru hati-hati. Xiao Yan telah berjalan di luar sepanjang tahun, jadi tentu saja dia memiliki kesadaran bahwa dia tidak bisa lengah setiap saat. Api aneh di seluruh tubuh langsung diaktifkan, dan ketiga daun itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Yueru jelas tidak mengharapkan seseorang untuk menyerang mereka begitu terlambat, dan dia juga terkejut. Untungnya, Xiao Yan mengingatkannya, dan dia segera memasuki persiapan pertempuran. Kamu siapa? Sneaki. Kekuatan jiwa Xiao Yan mengunci jejak orang yang menyerang mereka pada saat pria misterius itu bergerak. Keluar, api putih susu menuju ke posisi di mana pria misterius itu berdiri. Api membawa ledakan suhu tinggi, seolah-olah memiliki kebijaksanaan. Pohon hutan mana yang dilewati secara langsung, dan pria misterius itu terkena langsung. Apakah itu ditemukan? Unggahan pohon besar berasal dari berbicara pada dirinya sendiri. Bang! Pria misterius itu melompat dari pohon besar dan jatuh ke bidang pandang Xiao Yan. Rata-rata pria tidak bersalah dan bersalah. Buah hijau bulan sabit adalah hal yang baik, tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, Anda hanya akan memberikan hidup Anda dengan sia-sia. Tiba-tiba sebuah suara keluar dari gunung, dan hanya satu sosok terlihat berjalan keluar di hutan itu, hanya ada satu sosok itu berdiri diam, tubuhnya kokoh, seperti menara besi, matanya melirik ke arah lain, dan matanya dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk berperang. Seperti kera yang ganas, dia menyeringai pada Xiao Yan dan tertawa keras, lalu tanpa ragu-ragu, dia menginjak telapak kakinya, dan tubuhnya naik ke langit, dan dia berjalan menuju Xiao Yan setelah beberapa lompatan. Itu tidak membuatmu khawatir tentang itu. Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Yueru, yang berada di sampingnya, secara alami mengenali orang ini, dan Mueller dikenal sebagai yang terpilih surga dari 8 kota besar Qingcheng. Sun Ming, seorang maniak petarung yang terlahir. Namun, Xiao Yan juga tidak takut, dia memiliki 3 transformasi. Misterius dari api surgawi, dan juga memiliki keterampilan pertempuran peringkat abadi dari penguasa kuno abadi api abadi, serangan jiwa, dan api eklektik memiliki efek penekanan yang jelas pada orang-orang seperti itu. Aku tidak bermaksud datang ke sini hari ini, aku hanya ingin memastikan apakah Xiao Yan yang baru-baru ini dirumorkan sekuat rumor yang beredar. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiao Yan dengan hati-hati, lalu melambai. Bukannya aku tertarik pada apa yang kamu miliki di tubuhmu. Lebih baik untuk mengatakan bahwa kamu benar-benar mengalahkan Mueller, yang berada di tahap tengah Kaisar Dou, berdasarkan kekuatanmu di tahap awal Samsung Doudi, yang benar-benar mengejutkan saya. Kamu akan menjadi lawan yang sangat baik, akan ada pertemuan di kedalaman reruntuhan. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan juga menjawab sambil tersenyum. Apakah ada sesuatu dalam diriku yang pantas mendapatkan perhatian mereka? Xiao Yan juga bingung. Seharusnya itu api anehmu. Meskipun mayat hidup ini memiliki sifat dingin dan suram,
tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan eksperimen aneh dengan hal-hal aneh seperti api aneh. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Lupakan saja, ambil satu langkah pada satu waktu. Satu malam hening, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Segel gerbang batu di depan semua orang juga melemah pada saat ini dan akan terbuka. Di luar simen penuh sesak dengan orang-orang, dan penantian selama 3 hari yang membosankan telah berakhir. Menabrak, ruang di depan saya sangat terdistorsi. Itu membuat suara deras seperti air, dan dengan penyebaran suara ini, fluktuasi di ruang itu menjadi semakin keras. Melihat momentum ini, simen akan segera terbuka. Tidak ada kekurangan kemanusiaan dengan mata jahat. Melihat segel energi yang menjadi semakin ilusi di bawah fluktuasi, di luar lautan manusia, mata banyak orang diam-diam bersinar merah, dan bahkan napas mereka menjadi jauh lebih berat, memegang senjata, telapak tangan juga perlahan mengerahkan kekuatan. Aku tidak tahu darah dan darah macam apa yang akan ada dalam kompetisi harta karun. Xiao Yan juga berkata dengan emosi. Kemudian Xiao Yan melihat ruang yang semakin terdistorsi dengan mata menyipit. Dalam suara gemerincing yang aneh, dia merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Fluktuasi ini sangat manik, seolah-olah ditekan di gunung berapi di bawah kerak bumi seperti letusan gila. Menabrak, ada suara terburu-buru aneh lainnya. Ruang yang terdistorsi tiba-tiba mengembun, dan kemudian hanya ada ledakan keras. Ruang yang terdistorsi itu seperti kaca rapuh, dengan pop, meledak menjadi puing-puing ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ayo, reruntuhannya terbuka. Pada saat segel ruang meledak, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan manusia, mata mereka langsung merah, dan ada raungan serakah rendah dari tenggorokan mereka. Dengan pembukaan gerbang batu secara bertahap, aura kuno dan sunyi perlahan-lahan melayang keluar, menyebabkan banyak orang terlihat khusyuk. Bagi banyak orang, hal-hal dari zaman kuno cukup sakral. Melihat gerbang batu yang terbuka, Xiao Yan bergerak, menyapu ke belakang dengan ringan, dan kemudian kembali ke posisi sebelumnya. Melihat tindakannya, banyak orang mengatupkan mulutnya dan mengutuk orang yang berkhianat di dalam hati mereka. Wah, Xiao Yan menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi yang pertama memasuki reruntuhan misterius ini. Pintu perlahan terbuka, dan suara berderit berangsur-angsur berhenti. Ketika semua orang di alun-alun saling memandang, tidak ada yang berani masuk lebih dulu. Xiao Yan tidak memperhatikan keheningan di luar simen. Dia menyentuh Najie dengan jari-jarinya, dan senyum di sudut mulutnya cukup cerah. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja memasuki reruntuhan. Raja Naga Emas merasakan inti iblis naga. Di luar simen, akan ada beberapa pria kuat dari waktu ke waktu datang dari luar, jelas beberapa pria kuat yang menemukan pembukaan gerbang batu, dan melihat semakin banyak pria kuat berkumpul, mereka yang datang lebih dulu orang-orang dan pasukan tidak bisa menahannya lagi setelah beberapa saat, seseorang akhirnya berjalan ke gerbang batu perlahan dan tidak bisa menahannya. Jeritan itu tidak ada habisnya. Kembali, dibandingkan dengan orang-orang yang cemberut ini, ekspresi Xiao Yan berubah pada saat ruang meledak. Dia meraih Yueru di sampingnya, batang pohon kecil di jari kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. 5 kota besar di sampingnya. Putra surga yang bangga juga merasakan ada sesuatu yang salah, bereaksi sangat cepat, dan segera mundur tanpa ragu-ragu. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mundur, tiba-tiba ada banyak sosok di pohon-pohon raksasa di sekitarnya, dan mereka juga menemukan sesuatu. Sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya mundur dengan keras, pecahan segel ruang yang meledak tiba-tiba berhenti, dan kemudian hanya ledakan keras yang terdengar. Kekuatan ruang kekerasan, seperti badai, tersapu ke segala arah, dan itu yang bergegas paling cepat adalah yang pertama menanggung beban, hampir dalam sekejap mata, ditelan badai. Segera, teriakan melengking bergema satu demi satu di lautan api. Buih yang tertelan tidak tersisa. Segel luar angkasa ini sangat menakutkan. Riak luar angkasa yang keras, seperti memanen gandum, menghancurkan semua kerumunan yang bergegas di depan mereka, tidak menyisakan ruang bagi mereka. Di sisi lain, beberapa pembangkit tenaga listrik di belakang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sehingga kerumunan yang bergegas ke depan tiba-tiba berbalik dan melarikan diri karena malu. Puluhan ribu sosok terus bergerak, karena jika tidak lari, mereka akan menunggu, mati. Biarkan mereka serakah dan nikmati hidup itu, itulah mengapa pemandangan ini ada di depan mereka. Bang, karena ada jarak tertentu, ketika badai luar angkasa menyebar, itu akan merugikan Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, beberapa orang menghela nafas lega. Ketika mata mereka tersapu, mereka melihat lolongan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang berteriak itu berguling-guling di tanah, dan darah merah cerah menodai sebagian besar tanah di luar simen. Sungguh segel luar angkasa yang menakutkan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu masih bisa memiliki dampak yang begitu mengerikan. Layak untuk menjadi peninggalan puncak Kaisar Dou. Lihat kekuatan destruktif yang disebabkan oleh fluktuasi ruang ini.
Di sekelilingnya, ekspresi kaget muncul di pipi putra terhormat dari 8 kota besar dan lainnya. Ayo pergi. Orang-orang ini terlalu tidak sabar dan pantas mendapatkan nasib buruk. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan telapak tangannya, dan sosoknya berubah menjadi cahaya pelangi, tersapu di gerbang batu. Pada saat yang sama, banyak pembangkit tenaga listrik lain yang juga berhasil menghindari fluktuasi spasial juga segera melemparkan sosok itu berubah menjadi siluet kabur dan tersapu ke dalam gerbang batu. Gua Kaisar akhirnya terbuka pada saat ini. Dengan pendekatan bertahap, beberapa kabut abu-abu yang mengambang di gerbang batu secara bertahap menjadi lebih tipis, dan raksasa akhirnya muncul di bidang penglihatan Xiao Yan dan yang lainnya. Melangkah ke gerbang batu dan melihat sekeliling, bagian terdalam dari gerbang batu adalah aula besar hampir 1000 kaki, hampir seperti puncak gunung kecil, aula cabang aula jiwa menjadi sangat kecil. Menatap makhluk raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi ini, perasaan tidak berarti muncul secara spontan. Lalu yang disebut, keberuntungan besar seharusnya ada di mana? Orang-orang yang hadir juga mengerti. Seluruh tubuh aula raksasa berwarna merah, dan dari kejauhan, sepertinya nyala api naik, di ruang putih abu-abu ini, sangat mempesona. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya juga sedikit hilang karena skala besar aula raksasa merah. Setelah beberapa saat, mereka kembali sadar dan saling memandang dengan ekspresi mengejutkan di mata mereka, layak menjadi level kaisar. Ditinggalkan oleh yang kuat, tulisan tangan seperti itu memang megah dan atmosfer. Cici, satu demi satu, sosok-sosok itu perlahan-lahan melambat, dan kemudian berhenti beberapa ratus meter dari gerbang batu. Berdiri di sini, aula raksasa itu bahkan lebih besar. Sepintas, bagian atas aula raksasa itu sepertinya dimasukkan ke dalam puncak awan. Tidak heran itu harus ditutup dengan segel ruang, aula yang sangat besar. Dimanapun itu ditempatkan, itu adalah keberadaan yang mencolok. Xiao Yan juga terkejut. Ayo pergi ke sini. Kekuatan jiwaku telah merasakan nafas monster naga, kata Xiao Yan sambil menarik Yueru. Lalu kenapa kita tidak pergi ke aula utama? Bagaimana dengan Great Fortune? Yueru juga berkata dengan penuh semangat. Meskipun Yueru tidak memiliki banyak harapan untuk Great Fortune, dia ingin pergi dan melihat. Jika begitu mudah untuk mendapatkannya, itu tidak akan menjadi keberuntungan besar. Pergilah. Xiao Yan juga tahu bahwa prioritas utama adalah menemukan inti iblis naga terlebih dahulu. Sepertinya otak mereka kebanjiran, dan mereka tidak beruntung. Tapi itu tidak masalah, karena itu masalahnya, kita juga memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Ayo pergi. Orang mati yang mencuri buah hijau bulan sabit palsu Xiao Yan berkata dengan tidak setuju. Nona, ayo pergi juga. Aku tidak mau. Aku harus mengikuti mereka, kata Feng Yi dengan keras kepala. Sebagai seorang alkemis, dia pasti tahu kekuatan jiwa yang kuat di tubuh Xiao Yan. Mungkin Xiao Yan bisa memberinya inspirasi untuk membuat terobosan. Dan dia bisa merasakan bahwa lebih penting untuk menembus peringkat apoteker daripada keberuntungan besar itu. Xiao Yan dan yang lainnya mendarat di pohon besar berwarna abu-abu hitam. Mata mereka menatap lurus ke depan, hanya untuk melihat bahwa ada hutan yang luas. Hutan itu penuh dengan pohon yang berganti-ganti antara abu-abu dan putih. Pohon-pohon ini tidak memiliki cabang dan daun, hanya batang pohon yang gundul. Dari kejauhan, tampak seperti hutan tombak tajam, yang membuat orang merasa kedinginan. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berhenti sampai di situ, mereka langsung mengunci posisi di tengah hutan, hanya untuk melihat udara mati memenuhi sana, bayangan abu-abu putih mendengkur seperti setan mimpi. Karena menurut apa yang Raja Naga Emas katakan, monster naga tinggal di sini. Kekuatan jiwa menakutkan Xiao Yan langsung menyerang langit dan menutupi bumi, langsung menembus aura mati yang tebal, dan pemandangan di kedalaman hutan dengan cepat menjadi jelas di matanya, dan dia hanya bisa melihat pohon besar di kedalaman, bayangan hitam bercokol, seperti kadal, tubuh bayangan itu sebenarnya mengenakan baju besi hitam, permukaan baju besi itu terjerat dengan energi kematian, dan ketika energi kematian berfluktuasi, bahkan kulit Xiao Yan bermartabat. Aura kematian yang dimiliki oleh monster hitam ini jauh lebih kuat daripada mayat hidup yang pernah ditemui Xiao Yan dan yang lainnya. Jelas, hanya dari persepsi aura, kita tahu bahwa ini adalah monster yang bisa menyaingi bintang 4. Dodi, apa? Ketika Xiao Yan mengunjungi binatang buas yang kuat ini dengan bantuan tanda klan, dia tiba-tiba menghela nafas, karena dia menemukan bahwa baju besi di tubuh binatang itu tampaknya cukup rusak, dan bahkan di permukaan tubuhnya, ada luka yang dalam, dan garis dalam, bekas luka merah memperlihatkan tulang abu-abu. Dan masih ada beberapa luka baru, tampaknya baru saja terluka, dan energi kematian binatang ini juga sedikit tidak teratur, seolah-olah pernah mengalami perang sebelumnya. Apa? Yueru, yang berada di sampingnya, juga bertanya dengan suara rendah, menatap Xiao Yan yang sedikit mengernyit. Monster ini tampaknya mengalami beberapa trauma. Xiao Yan juga berkata dengan ragu,
dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengunjungi pinggiran sebelumnya, dan tidak ada tim lain di dekatnya. Dari mana asal luka monster ini? Xiao Yanren juga sedikit terkejut saat mendengar ini, dan langsung tersenyum. Dikatakan, sepertinya Tuhan benar-benar membantu kita. Binatang yang terluka lebih baik daripada yang normal. Xiao Yan juga tersenyum, dia tidak terlalu mengkhawatirkannya, matanya menoleh, melihat ke hutan kematian, matanya berkedip. Yueru memandang Xiao Yan dan berkata, ada banyak monster di daerah ini, tetapi melihat jejak kaki, saya pikir mereka diusir oleh naga iblis ini, jadi naga iblis itu seharusnya terluka karena ini. Ayo pergi, aku akan membungkusmu dengan kekuatan jiwaku dan masuk dan melihat-lihat, kata Xiao Yan. Xiao Yan merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu, dan lebih baik berhati-hati. Lagi pula, ini adalah monster yang sebanding dengan Kaisar Dou Bintang 4 manusia, Kaisar Dou Bintang 4, jika bukan karena cedera binatang buas dan kehadiran Raja Naga Emas, Xiao Yan akan karakter percaya diri pasti tidak akan datang. Meskipun kadal dengan darah naga ini sangat kuat, persepsi kekuatan jiwanya jauh lebih lemah, selama Xiao Yan dan yang lainnya tidak dengan sengaja memprovokasi kadal naga tidak mungkin menemukannya. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mulai bergegas menuju ke arah kadal naga yang haus darah, tempat kadal naga itu berada, telah dikunjungi oleh sekelompok orang, dan menjadi sangat panas. Ada sejumlah besar sosok berbaju putih berdiri di luar pintu masuk gua tempat kadal naga tinggal. Udara dingin yang mencengangkan merembes dari tubuh mereka. Bahkan suhu dunia ini terpengaruh dan turun banyak. Di depan sekelompok besar bayangan putih, ada dua sosok tua yang membungkuk, di antara dua orang yang berdiri sesuka hati. Ada dua aura dingin dan jahat yang agung yang perlahan menyebar, memberi orang semacam perasaan sangat tertekan. Di antara keduanya, yang paling mencolok adalah lelaki tua di tengah. Orang tua itu memiliki rambut dan janggut putih, dan bersandar pada tongkat berkepala naga yang tampak seperti batu giok putih. Mulut raksasa naga itu terbuka lebar, dan sepasang mata naga yang suram menunjukkan makna yang suram. Dibandingkan dengan lelaki tua yang terkenal itu, dia terlihat sangat biasa, tanpa energi yang tumpah ke seluruh tubuhnya, dan bahkan wajah tua itu kering secara tidak normal, dengan mata yang sedikit menyipit, memperlihatkan sedikit kekeruhan. Orang tua biasa tidak memiliki perbedaan sama sekali. Yang mengejutkan adalah bahwa lelaki tua yang tampaknya biasa-biasa saja ini berdiri di tengah-tengah tim, dan bahkan lelaki tua berpakaian putih yang agung itu setengah langkah di belakangnya, di antara alis, ada sedikit rasa hormat. Di sekitar Jiankou, masih banyak orang yang menonton kesenangan, dan ketika mereka melihat pertempuran di sini, mereka semua terkejut, terutama ketika mereka melihat pola salju khusus pada pakaian orang-orang ini, bahkan ada keributan. Ternyata dari Solomon, seru Yueru. Salomo adalah salah satu kekuatan paling kuat di benua roh misterius ini, meskipun ada beberapa rumor baik atau buruk, tidak ada keraguan tentang kekuatan dan reputasi Salomo. Jangan khawatir, mari kita lihat tujuan mereka dulu. Xiao Yan juga terkejut bahwa Solomon juga akan mengincar naga yang haus darah ini. Orang-orang ini memiliki aura yang tidak biasa. Raja Naga Emas juga dengan hati-hati merasakan kehadiran Solomon di depannya, dan berkata, aku selalu merasa bahwa kekuatan mereka tampaknya sedikit melayang, apakah itu ilusiku? Raja Naga Emas bergumam pada dirinya sendiri. Naga Kadal, kami di sini hanya untuk meminjam darah nagamu. Pria tua berambut putih yang memimpin berkata kepada Kadal Naga haus darah yang duduk di pintu masuk gua. Bum bum bum, Kadal Naga yang haus darah mengayunkan ekornya yang besar dengan marah. Jika aku tidak disergap olehmu sebelumnya, aku akan membunuhmu. Demon Dragon Lizard mengaum. Orang-orang di depan mereka benar-benar meracuni diri mereka sendiri ketika mereka makan, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kelesuan sesaat untuk waktu yang singkat. Kedua lelaki tua yang dipimpin oleh mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun naga iblis kadal sudah cukup untuk menandingi pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 4, tetapi sekarang dia terluka parah, dan mereka berdua juga merupakan puncak dari Dou di Bintang 3, bukan lawan mereka. Dan dapat dilihat bahwa biawak naga sangat takut dengan tongkat penopang berkepala naga di tangan lelaki tua berambut putih itu, bahkan takut. Namun, meskipun kadal naga itu terluka parah, bagaimana bisa binatang naga itu menyerah begitu saja? Segera menghadap hutan adalah auman naga. Bum bum bum, monster yang luar biasa datang dari segala arah, dan di antara mereka ada 3 monster yang sebanding dengan mendiang Samsung Dodi. Ups, binatang ini benar-benar memanggil bawahannya. Kamu ceroboh. Pria tua berambut putih di kepala berteriak dengan buruk, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menaklukkan naga dengan tongkat berkepala naga ini. Bersiaplah untuk bertarung. Kamu menahan binatang buas lainnya, anak kedua, ikuti aku untuk membunuh kadal naga ini. Kata lelaki tua berambut putih itu.